Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 1 kelas ABT 2D pagi yang akan mempresentasikan laporan PBL Poli Batam Pintar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suraya dengan NIM 4122101108 dan anggota saya Dewi Rohani Siregar dengan NIM 4122101105, Vicky Ardana dengan NIM 4122101113, Kevin Bagus Wicaksono dengan NIM 4122101118, Restu Syakila Pratika dengan NIM 4122101119, Sita Kofifa dengan NIM 4122101122, Indah Soraya dengan NIM 4122101127, Muhammad Dwi Rangga Ramadan dengan NIM 4122101129, Muhammad Riyaldi Hasibuan dengan NIM 4122101131, Putri Berliana Indah Maharani dengan NIM 4122101132, Zora Zakirah Yusuf dengan NIM 4122101134. Latar belakang, pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dalam mata kuliah kewarganegaraan ini, kami mendapatkan tugas kelompok berupa Project Based Learning atau PBL dengan judul PBL Poli Batam Pintar. Proyek dari PBL Poli Batam Pintar ini ditugaskan untuk mengajarkan adik-adik di panti asuhan atau LKSA sesuai dengan materi yang telah ditentukan oleh pihak Manpro PBL Poli Batam Pintar. Kajian teori, salah satu upaya melahirkan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PBL. Project Based Learning PBL adalah mode pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Metode kegiatan. PBL Poli Batam Pintar dilakukan dalam waktu 5 minggu dengan 1 kali pertemuan setiap minggunya. Metode yang dilakukan dalam PBL Poli Batam Pintar ini dengan menggunakan kegiatan metode pengajaran secara langsung kepada adik asuh, yaitu anak-anak panti asuhan Ar-Rahmah dan anak-anak Taman Pengajian Quran Ar-Rahmah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu terkait penggunaan aplikasi software Microsoft Office kepada anak-anak LKSA Ar-Rahmah. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk memberikan materi dan ilmu saja, tetapi juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan bersosialisasi dengan adik asuh. Adapun instrumen kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan PBL ini yaitu berupa materi pembelajaran Microsoft Word, memberikan games dan kuis, memberikan hadiah dan dokumentasi kegiatan bersama adik-adik LKSA. Deskripsi objek kegiatan. Kegiatan yaitu PBL Poli Batam Pintar pengenalan Microsoft Word kepada anak-anak LKSA. Tempat pelaksanaan di Panti Asuhan Ar-Rahmah, waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, tanggal 22 Mei 2022 sampai 19 Juni 2022 yang beralamat di Perum, Pesona Mantang, Blok A4, Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Struktur kelompok. Kevin Bagus Wicaksono sebagai ketua kelompok,
Suraya sebagai penanggung jawab penyampaian materi, Sita Kofifa sebagai penanggung jawab penyampaian materi, Dewi Rohani Siregar sebagai penanggung jawab penyampaian materi, Restu Syakila Pratika, Indah Soraya, dan Zora Zakira Yusuf sebagai penanggung jawab games, quiz, dan ice breaking, Muhammad Riyaldi Hasibuan sebagai penanggung jawab games, quiz, dan ice breaking, Putri Berliana Indah Maharani sebagai penanggung jawab operator infokus dan penyusunan laporan. Muhammad Dwi Rangga sebagai penanggung jawab dokumentasi selama kegiatan. Vicky Ardana sebagai penanggung jawab hadiah games. Pelaksanaan PBL Pelibatan Pintar. Program Based Learning yang kami lakukan yaitu pengenalan Microsoft Word kepada anak-anak LKSA Ar-Rahmah. Kegiatan PBL kami laksanakan selama 5 minggu, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2022. Minggu pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, dengan pembahasan mengenai tools dan fungsinya pada Microsoft Word, quiz, bermain games tebak gambar, kemudian pembagian hadiah kepada pemenang quiz dan games. Pada minggu kedua, PBL dilakukan pada hari Minggu di tanggal 29 Mei 2022 dan agenda kegiatan penggunaan Microsoft Word dengan memanfaatkan tools yang telah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan games cerdas cermat dan ditutup dengan pembagian hadiah kepada pemenang. Minggu ketiga, keempat, dan kelima, PBL dilakukan dengan pengisian forum diskusi daring di Learning, dikarenakan jadwal PBL telah terisi oleh kelompok lainnya. Penutup yaitu kesimpulan, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Selama 5 minggu kami menjalankan Project Based Learning ini, kami menggunakan metode pengajaran secara langsung kepada adik asuh, yaitu anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahmah dan anak-anak TPQ Ar-Rahmah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu terkait penggunaan aplikasi software Microsoft Office kepada anak-anak LKSA Ar-Rahmah, sehingga dapat diterapkan ke jenjang berikutnya. Saran dari kami, bagi mahasiswa mampu menggunakan pengalaman pengajarannya untuk mendapatkan kesempatan kerja yang diinginkan setelah selesai studi. Yang kedua, sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan dan menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, sebagai bahan untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas dalam memberikan ide-ide yang menarik dan bermakna. Yang keempat, sebagai bahan untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk berpikir kritis dalam menghadapi masalah yang terjadi. Yang kedua, saran bagi anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahmah. Yang pertama, anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahmah perlu bersikap lebih aktif dalam menanggapi pengajaran yang telah diberikan. Yang kedua, anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahmah perlu mengembangkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, teliti, dan tekun karena membantu pemahaman materi yang telah diberikan. Yang terakhir adalah dokumentasi pada pelaksanaan PBL Pelibatan Pintar pada minggu pertama. Yang kedua yaitu dokumentasi pada pelaksanaan PBL Pelibatan Pintar minggu kedua. Berikut adalah dokumentasi PBL Pelibatan Pintar pada minggu ketiga, keempat, dan kelima. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.